Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan di media sosial, baik FB, Instagram maupun di WhatsApp group, tentang mengapa orang tidak bisa menerima kebenaran. Kita tahu bahwa kebenaran itu berasal dari kata al-haq, benar. Dan al-haq itu sendiri adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha benar. Nah, oleh karena itu, untuk menerima kebenaran ada dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah menerima keberadaan Allah terlebih dahulu. Ketika orang tidak bisa menerima keberadaan Allah, maka tentu kebenaran itu akan sulit untuk diterima. Yang kedua, yaitu harus membersihkan hati terlebih dahulu, karena hati itu ibarat cermin yang di dalamnya terdapat 4 lapis menurut Imam Hakim At-Tirmizi. Nah, ketika salah satu lapisannya, terutama yang paling atas atau permukaannya itu tertutupi oleh sesuatu, maka kebenaran yang berupa cahaya keilmuan, pemahaman, dan kesadaran itu maka akan sulit untuk ditangkap oleh hati yang paling dalam, di mana di dalamnya terdapat loop yang merupakan the God spot atau titik Tuhan, di mana seseorang akan mampu menerima kebenaran ketika cahaya kebenaran itu sampai ke dalam hatinya yang paling dalam. Saudaraku, dimanapun Anda berada, al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Nah, karena kebenaran itu datangnya dari Allah, maka orang itu hanya bisa menerima kebenaran ketika dia sudah bisa menerima keberadaan Allah sebagai Tuhan, sebagai penguasa alam semesta yang merupakan segala-galanya, yang menciptakan, memelihara, dan seterusnya. Sehingga ketika ia mampu menerima keberadaan Tuhan itu, tanpa adanya Tuhan-Tuhan yang lain, baik berupa materi maupun non-materi, maka ia akan bisa menerima kebenaran. Nah, dalam ayat lain, dalam Quran surat Al-Baqarah, kita membaca fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka terdapat apa? Terdapat marad, penyakit. Fazadahumullah marad. Jadi Allah bisa saja menambahkan penyakit itu, sehingga apa? Maqasat qulubuhum, sehingga terjadilah hati yang mengeras. Nah, gambarannya seperti apa? Gambarannya adalah bahwa hati itu menurut Imam Hakim At-Tirmizi terdapat 4 lapisan hati. Lapisan pertama disebut sodr, lapisan kedua disebut qalb, lapisan ketiga disebut fuad, dan lapisan keempat disebut lub. Nah, keempat ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, yang dimana sebuah cahaya kebenaran yang disebut dengan entitas itu akan masuk sampai ke lub jika bagian permukaan dari masing-masing lapisan tadi, dari atas ke bawah ke yang paling dalam untuk sampai ke lub itu bersih. Nah, apa yang membuat hati ini tidak bersih, hati ini kotor? Nah, dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin dijelaskan bahwa ada di dalamnya itu titik noktah. Ya, di permukaan itu dapat noktah yang disebut dengan ron. Kalla balron fi qulubihim. Ada ron, ada noktah di situ. Nah, gambarannya
sebuah cermin. Sebuah cermin. Kalau di atasnya, di permukaannya itu terdapat noktah-noktah atau titik-titik hitam, maka cahaya yang masuk itu tidak akan bisa dipantulkan. Tidak akan bisa sampai ke bagian yang titik yang putih yang mampu memantulkan cahaya. Nah, apa itu ron? Ron itu adalah ism, dosa. Jadi satu kali dosa, maka akan ada satu titik di situ. Dua kali begitu juga, terus lama-kelamaan menjadi banyak. Dan kalau sudah banyak, sudah menghitam permukaannya, maka jelas kaca itu tidak akan bisa menangkap cahaya lalu memantulkan cahaya. Begitu juga dengan hati, ketika sudah terlalu banyak ronnya di dalamnya, maka hati itu tidak akan bisa menangkap kebenaran. Jangankan untuk memantulkan cahaya kebenaran, untuk menangkapnya saja sudah sulit. Sehingga akan ada orang yang tidak bisa menerima kebenaran, meskipun kebenaran itu ada di hadapannya, di depan matanya, dirasakan, didengarkan, dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira mengapa orang tidak bisa menerima kebenaran. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.